kasih, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan The Flowers of War. Adapun firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 13, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. The Flowers of War adalah film yang diangkat dari sebuah novel berjudul 13 Flowers of Nanjing, karya Ge Lingyan. Diceritakan adalah seorang laki-laki berkebangsaan Amerika bernama John Miller yang bekerja sebagai perias jenazah dan ditugaskan untuk mengubur jasad seorang pastor Katolik Roma di sebuah gereja katedral di Tiongkok. Pada waktu itu sedang terjadi perang antara tentara Tiongkok dengan Jepang, dan tentara Jepang berhasil mengalahkan tentara Tiongkok. Beberapa murid sekolah perempuan mencari perlindungan di dalam gereja tersebut. Di dalam gereja juga ada seorang anak lelaki bernama George yang dibesarkan oleh pastor. Setelah kedatangan para murid perempuan, 12 orang wanita tunasusila juga datang ke gereja tersebut untuk berlindung dan mereka bersembunyi di atap gereja. Miller menyamar sebagai pastor untuk melindungi mereka. Tidak lama kemudian, tentara Jepang sampai ke daerah mereka dan menyerang gereja, membunuh beberapa murid perempuan dan hampir memperkosa mereka. Miller berusaha untuk berunding dengan kolonel Jepang yang bernama Hasegawa. Singkat cerita, Hasegawa berjanji tidak akan melukai mereka. Namun mereka diberikan undangan untuk bernyanyi paduan suara di sebuah perayaan kemenangan tentara Jepang. Anak buah Hasegawa menghitung jumlah murid perempuan sebanyak 13 orang. Miller tahu bahwa itu hanyalah jebakan untuk berbuat tidak senonoh dan kemungkinan membunuh anak-anak tersebut. Hasegawa mengancam akan menghabisi mereka jika tidak datang. Mereka diberi waktu sehari untuk bersiap-siap. Malam harinya semua murid perempuan memutuskan untuk bunuh diri. Namun sebelum hal itu terjadi, 12 wanita tunasusila memutuskan untuk menggantikan tempat mereka. Miller merias para wanita sehingga terlihat seperti anak-anak remaja. Namun jumlah mereka hanya 12 orang, sedangkan yang dihitung oleh tentara adalah 13 orang. Akhirnya George dengan sukarela mengorbankan diri untuk menggenapi jumlah 13 orang. George dirias sehingga terlihat seperti anak perempuan. Keesokan harinya, tentara Jepang menjemput 13 bunga perang yang mengorbankan diri mereka. Setelah itu Miller bersama murid perempuan melarikan diri menggunakan truk. Sementara itu nasib 12 wanita tunasusila dan George tidak diketahui lagi. Kemungkinan mereka menjadi martir. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus mengatakan hal itu dan menggenapinya dengan mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Sejauh mana keteladanan Yesus sudah kita terapkan di dalam hidup kita? Mungkin kita belum siap untuk mengorbankan nyawa bagi sahabat kita, tetapi ada banyak cara bagi kita untuk bisa berkorban demi mereka. Bagi sahabat kita yang menderita, kita bisa berkorban harta atau uang. Bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, kita bisa berkorban waktu dan tenaga untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib untuk menyelamatkanku. Mampukan aku untuk berkorban juga bagi sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet,
maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Itu berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in